Kebiasaan adalah pembentuk karakter dan kepribadian kita. Kebiasaan baik akan membentuk karakter yang baik. Begitupun juga dengan kebiasaan buruk akan membentuk karakter yang buruk pula. Anehnya, hampir sebagian besar orang mengetahui keterkaitan antara kebiasaan dan karakter ini. Namun, entah mengapa, sebagian besar dari mereka masih saja bergelut dalam kebiasaan buruk, dan tidak ada niat sekalipun untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Walaupun kebiasaan tersebut akan membuatnya menjadi tolol. Oleh karena itu, pada video ini, saya akan menyampaikan beberapa kebiasaan buruk yang dapat membuatmu menjadi tolol. 1. Nolep. Nolep, istilah yang populer akhir-akhir ini, merupakan plesetan dari bahasa Inggris. No life. Nolep secara harafiah berarti tidak ada kehidupan. Nolep menggambarkan keadaan di mana kamu ada dalam kondisi malas gerak yang parah dalam berbagai hal. Dan kamu merasa hidupmu hampa atau kosong. Nolep bisa juga disebut sebagai kemalasan level akut. Ciri-ciri nolep pada seseorang, yaitu kecanduan main game berjam-jam, nonton berjam-jam, scrolling media sosial berjam-jam dan tidur-tiduran sepanjang hari atau begadang sepanjang malam. Kebiasaan nolep ini akan berakibat buruk pada seseorang ke depannya. Entah itu membentuk karakter malas, masalah ekonomi, dan juga masalah kesehatan. Cara yang mungkin dapat mengatasi kebiasaan nolep ini adalah sebagai berikut. Batasi screen time. Membatasi penggunaan handphone pada jam tertentu, kecuali ada hal mendesak. Atau juga dengan mengatur jadwal di handphone, untuk membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu. Cari kegiatan positif dan produktif pengisi waktu luang. Misalnya olahraga, membaca, belajar hal baru, atau berkumpul dengan teman dan keluarga. Temukan hobi baru yang lebih bermanfaat. Misalnya melukis, bermain musik, menulis, memasak, berkebun, dan sebagainya. 2. Otak mesum. Tanda seseorang itu mempunyai pikiran yang mesum adalah setiap kali melihat lawan jenis yang cantik atau tampan di lingkungan ataupun di sosial media, pikirannya mudah traveling ke sana-sini atau mudah senge. Walaupun sebenarnya lawan jenismu ini masih dalam batas wajar saat berpakaian. Pikiran mesum ini akan membuatmu tidak fokus atau malah menjurus ke hal yang lebih parah, yaitu pelecehan seksual. Oleh karena itu, mulai sekarang, berhentilah berpikir mesum. Ini dapat kamu lakukan dengan mencoba menerapkan solusi berikut ini. Hindari searching, like, komen, save, atau share konten yang tidak senonoh atau berbau seks dan pornografi. Hargailah lawan jenis dengan cara tidak melihatnya dari sisi biologis atau tubuh saja. Karena hakikatnya, manusia bukan hanya makhluk biologis saja, melainkan juga makhluk psikologis dan sosial. Tobat kepada Tuhan dan berdoa agar bisa dijauhi dari pemicu seks yang berlebihan, seperti pornografi, masturbasi, dan orgasme atau PMO. 3. Bergosip. Kamu sering membicarakan hal-hal negatif tentang orang lain dalam tongkronganmu. Kamu suka nyinyirin kehidupan orang lain, baik itu di tongkronganmu atau melalui media sosial. Perlu kamu ketahui, kebiasaan bergosip tidak mempunyai manfaatnya sama sekali. Malahan hanya membuang-buang waktu, energi dan pikiranmu saja. Untuk itu, beberapa solusi berikut ini bisa kamu terapkan untuk mengatasi kebiasaan bergosipmu.
Hindari circle pertemanan yang suka ngerumpi. Untuk sebagian orang, berbicara tentang kejelekan orang lain adalah sesuatu hal yang memuaskan. Tapi sadarilah kawan, ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak perlu mengurusi hidup orang, apalagi yang tidak kita kenal baik. Kalau mengurus diri sendiri saja masih banyak kurangnya. Jangan punya akun alter atau akun kedua medsos. Yang tujuan dibuatnya agar kamu bisa komen bebas di sosmed tanpa ketahuan identitas aslimu. Ini merupakan tindakan paling toksik. Kalau kamu melakukannya, berarti kondisi psikologimu sedang tidak baik-baik saja. 4. Fanatik. Fanatik atau menyukai sesuatu secara berlebihan ditandai dengan sikap kamu yang menutup perspektif atau pandangan lain dan hanya melihat apa yang kamu suka saja. Padahal, setiap hal itu punya kelebihan dan kekurangannya, tetapi kamu tidak mau belajar dari setiap kekurangan yang ada. Fanatik yang berlebihan akan membuat seseorang bertindak anarkis atau melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Oleh karena itu, untuk mencegah fanatisme berlebihan, biasakan untuk melihat sesuatu itu dari berbagai perspektif dan melihat perbandingannya. Minimal lihatlah dari kedua sisi, kelebihan dan kekurangannya, bukan hanya dilihat dari segi kelebihannya saja. 5. Gampang emosi. Emosi bukan hanya marah, ini tentang semua emosi dalam dirimu. Misalnya, saat ada hal yang menyakiti hatimu, jangan mudah untuk melampiaskan kemarahanmu. Begitupun, kalau ada hal yang membuatmu senang dan bahagia, jangan mengekspresikan kesenanganmu secara berlebihan. Jika kita dikuasai oleh emosi yang berlebihan, baik itu senang, bahagia, sedih, ataupun marah, itu semuanya dapat menghilangkan pikiran jernih dalam diri kita. Oleh karena itu, berikut beberapa solusi untuk mengendalikan sifat gampang emosi dalam dirimu. Berlatihlah untuk bereaksi dengan bijak dan tenang setiap kali menghadapi kondisi yang di luar ekspektasi atau membuatmu marah. Misalnya dengan cara tarik napas dalam-dalam, sambil pikirkan konsekuensi terburuk apabila kamu meluapkannya dalam kemarahan. Jangan mudah percaya atau bahkan mudah sombong dengan pujian. Coba pikirkan dulu, apakah pujian itu layak untukmu atau tidak. Karena kebanyakan orang justru seringkali ingin menghancurkan kita lewat pujian. 6. Copy paste. Tidak ada salahnya copy paste untuk beberapa konteks. Tetapi cobalah untuk melakukan sesuatu itu dari pikiran atau idemu sendiri, misalnya karya tulis ataupun konten media sosial. Boleh meniru karya orang lain, asalkan jangan semua isinya kamu tiru mentah-mentah. Atau lebih baik, jika menjadikan karya orang lain hanya untuk bahan rujukan dan pembanding saja. Kebiasaan copy paste ini lama-kelamaan akan membuatmu menjadi malas untuk berpikir, mengklaim karya orang lain, dan membuatmu tidak menghargai orang lain. Oleh karena itu, mulai sekarang, berhentilah untuk melakukan kebiasaan copy paste dengan menerapkan solusi-solusi berikut ini. Gunakan cara amati, tiru, dan modifikasi. Belajarlah untuk melakukan parafrasa yang efektif, agar sumber yang dikutip bisa disajikan kembali dengan hasil yang berbeda sesuai dengan gaya penulisanmu. Biasakan untuk kritis dalam mengambil sumber untuk dicantumkan dalam makalah atau paper. Karena tidak semua tulisan yang ada di internet itu terjamin kebenarannya. Coba bandingkan juga dengan sumber lain yang lebih kredibel. 7. Jadi budak cinta.
Saat kamu menyukai seseorang hingga ke level bucin, kamu akan lebih emosional daripada berpikir rasional atau logis. Menjadi budak cinta membuat kemampuan berpikirmu akan menjadi dangkal dan kamu jadi susah untuk fokus. Oleh karena itu, mencintailah sewajarnya saja. Ini demi kesehatan mental dan emosionalmu. Untuk mengatasi kebiasaan bucin ini, berikut solusi yang mungkin bisa kamu terapkan dalam hidupmu. Kalau kamu belum ada niatan untuk menikah dalam waktu dekat, misalnya dalam 1 atau 2 tahun, janganlah pacaran. Ini bukan berarti homoseksual, cukup miliki rasa suka dan menjadi akrab saja, sambil tetap berkomunikasi. Dengan demikian, bisa mengurangi rasa bucin yang tidak perlu, yang mungkin bisa merugikanmu sendiri ke depannya, baik dari segi waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Daripada pacaran, gunakan waktumu untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Seperti meningkatkan diri dengan berlatih atau mengasah skill-skill tertentu, menekuni hobi baru, atau berolahraga. Itulah beberapa kebiasaan yang justru membuatmu menjadi tolol. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.